Luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Senang berjumpa saudara siang hari ini. Haleluya. Puji Tuhan untuk kebaikan berkat dan firman Tuhan. Lama juga kita nggak ketemu, tapi saya lihat sudah dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Dan selama beberapa minggu saya tidak bersama dengan saudara karena persis harus memimpin rombongan ke Tanah Perjanjian dan juga sekaligus dalam pelayanan untuk memberitakan firman di Ramallah, Palestina, lalu di gereja di Bethlehem. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan hal yang baik buat gereja kita. Berhubungan sekarang dengan beberapa gereja-gereja berbahasa Arab, saudara. Ya, walaupun saya agak risih juga, jarang juga saya khotbah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sampai saya bingung ini khotbah atau tahlilan, ini ibadah minggu atau mauludan, saudara, ya kan? Karena geli-geli aja saya gitu, saya khotbah. Dia baca Alkitab seperti kayak ngaji. Lama saya, ya Allah, ini bener gak gue gak dibohongin saudara ya kan. Tapi puji Tuhan, karena saya percaya ini saatnya juga kasih Tuhan melanda gereja-gereja berbahasa Arab saudara, amin. Kita doakan saudara-saudara kita gereja-gereja berbahasa Arab untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, amin. Puji Tuhan, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Bantu doa juga tanggal 10 dan 11 saya akan ada di Mamuju, Sulawesi Barat. Salah satu wilayah yang juga terkena dampak dari gempa bumi dan tsunami kemarin. Karena Sigi, Donggala, Palu dan termasuk Mamuju mengalami dampak dari gempa bumi dan tsunami, saudara. Dan airport yang masih paling aman yaitu di Mamuju, karena itu saya berangkat ke sana dan ada KKR. Bantu doa supaya hal-hal baik boleh Tuhan nyatakan bagi umat Tuhan yang ada di sana, saudara. Lalu tanggal 15 saya pulang, tanggal 12, tanggal 14 saya melayani saudara. Lalu tanggal 15 saya mesti berangkat ke Tarutung, ada KKR masyarakat di sana di lapangan sepak bola. Bantu doa supaya hal-hal baik boleh Tuhan nyatakan. Tanggal 16 kembali lagi saudara. Dan saya tetap percaya tidak ada pendeta yang hebat. Saya cuma percaya doa orang benar besar kuasanya. Bantu doa terus supaya gereja kita boleh terus jadi berkat. Di tengah bangsa negara kita yang makin tidak jelas. Orang operasi plastik bisa ngaku dipukulin orang saudara. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan oleh anugerah Tuhan juga. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk launching buku saya yang terbaru. Buku Sadar Setiap Hari Bersama Yesus, 365 renungan firman Tuhan yang menuntun kita akan kesadaran kedahsyatan hidup dalam Kristus. Kita tahu gereja kita setiap tahun punya visi spesial untuk jemaat. Dan 2019 yang buat banyak orang tahun kegoncangan, buat banyak orang tahun ketidakpastian, buat banyak orang tahun yang menakutkan. Tapi buat gereja kita tahun 2019 adalah tahun sadar bersama Yesus. Amin. Karena yang saya percaya 2019 kita harus sadar bahwa Tuhan beserta kita. Kita harus sadar jika Allah di pihak kita tidak dapat melawan kita. Kita harus sadar bahwa 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Kita harus sadar jika kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Saya rekomendasikan buku ini. Kalaupun sepanjang 2019 hanya bisa beli satu buku, maka buku itu saya sarankanlah buku ini. Kalau sudah tanya kenapa? Karena buku ini bukan sudah baca satu kali, tapi buku ini sudah pegang selama 1 tahun, saudara. Jadi jangan sudah beli buku ini, lalu minggu depan jumpai saya dan dia bilang gembala luar biasa. Saya udah baca semuanya sampai selesai. Itu on namanya, saudara. Karena buku ini sudah baca 1 lembar 1 hari, karena ini menjadi makanan rohani. Saya merasa tidak cukup saudara menerima firman Tuhan setiap hari Minggu saja, saudara. Meskipun saya ada program radio setiap hari, saya ada program televisi setiap hari di RTV, namanya Cermin Hati.
tapi saya mau setiap jemaat secara khusus menggali firman, membaca, merenungkan, mempelajari. Dan apa yang saudara baca dan saudara renungkan sama dengan apa yang saya baca dan saya renungkan. Sehingga setiap hari kita dapat makanan rohani yang sama dengan tujuan dan harapan setiap saudara makin bertumbuh dalam terang kemuliaan kuasa Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, buku ini sesuai perjanjian kita sama Gramedia. Mulai besok, mulai hari Senin, buku ini harus seharga 150.000 saudara. Tetapi karena hari ini adalah hari launching kita, maka buku ini harganya 100.000. Kalau saudara beli 10, saudara jual besok, lumayan untungnya saudara. No, I'm just kidding. Tapi maksud saya sengaja kita turunkan harganya di hari launching ini supaya minimal setiap jemaat di satu rumah bisa punya satu, supaya saudara bisa setiap hari menggali firman dengan baik. Saya pastikan kalau kita hidup dalam firman, hal-hal yang baik boleh terjadi. Karena saya ingat firman Tuhan yang berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Karena itu hari ini oleh anugerah Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya launching buku ini, kiranya jadi berkat kekuatan buat jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Ketika saudara pulang nanti baik di depan maupun di belakang dan jemaat di Dyna Plus, ketika saudara keluar nanti ada mereka yang siap untuk menerima pelayanan saudara. Kalau sudah siap untuk membeli bukunya, harganya 100.000 khusus hari ini. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah sama menjadi manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita sudah mulai dalam pembahasan serial khotbah yang baru. Kalau minggu lalu saya sudah bahas tentang jangan makan darah. Hari ini kita masih lanjutkan tentang hal-hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Saya khawatir hari-hari ini sudah mulai ada gerakan-gerakan yang berkata bahwa ini masa anugerah, ini masa kemurahan Tuhan. Sehingga kita nggak perlu lagi mempelajari ayat-ayat dalam perjanjian lama. Karena sekarang kita hidup pada zaman anugerah, berarti zaman perjanjian baru. Cukup kita gali perjanjian baru dan itu cukup. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya the Bible is the Bible. Artinya Alkitab adalah Alkitab. Saya percaya Alkitab bukan hanya sekedar contain the word of God, tetapi Alkitab is the word of God. Alkitab bukan hanya berisi firman Tuhan, tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Berarti perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya memang mengerti ada bagian-bagian perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Kristus, tapi masih ada banyak bagian perjanjian lama yang harus tertanam dalam kehidupan kita untuk mengalirkan kemuliaan dan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan yeah. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Dan hari ini kita mau membahas tentang jangan membuat Allah lain. Atau bahasa populernya saya akan nyatakan, jangan mentuhankan yang bukan Tuhan. Amin. Jangan mentuhankan yang apa? Yang bukan Tuhan. Karena kalau kita memberi perhatian, memberi waktu lebih daripada Tuhan,
tanpa kita sadari kita mentuhankan yang bukan Tuhan. Kita menjadikan berhala sesuatu yang tidak pantas kita sembah. Amin. Ada banyak orang yang menyembah uangnya. Segala-galanya pokoknya uang. Demi uang dia rela menghalalkan segala cara. Pertanyaan saya, uang Tuhan bukan? Halo? Belum loading. Uang Tuhan bukan? Jangan disembah. Kerjaan itu Tuhan bukan? Jangan disembah. Karir saudara itu Tuhan bukan? Jangan disembah. Mertua saudara Tuhan bukan? Borok-borok pendeta. Jangan disembah. Artinya apa? Artinya jelas buat kita. Sesuatu yang kita beri perhatian, yang kita luangkan waktu lebih daripada Tuhan. Tanpa kita sadari kita telah menjadikan itu sebagai berhala. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita. Jangan mentuhankan yang bukan Tuhan. Ini kita mau belajar sama-sama. Buka Alkitab kita sama-sama. Keluaran 20 ayat 23 sampai 24. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas. Janganlah kamu buat bagimu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab saya jelas bilang. Allah tidak boleh ditandingi dengan apapun dan siapapun. Amin. Jadi kita tidak boleh membuat Allah apapun. Kita tidak boleh mentuhankan apapun dan siapapun. Kita tidak boleh membangun berhala-berhala modern. Betul, mungkin kita nggak membuat patung. Tapi kita menjadikan kerjaan kita sebagai berhala. Kita menjadikan hobi kita sebagai berhala. Jangan salah mengerti saya. Orang Kristen boleh punya hobi nggak? Ada banyak orang yang bilang, no, kita harus hanya berpikir tentang sorga. Anak Tuhan gak boleh punya hobi, kesian amat. Orang Kristen boleh gak punya hobi main golf misalnya? Oh dia itu memang hobinya, it's okay. Boleh gak orang Kristen hobinya merangkai bunga? Kalau itu memang hobinya, it's okay. Tetapi jangan jadikan itu apa berhala. Saya tertarik ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya bilang apa? Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkan di atas korban bakaranmu. Dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan kapan Tuhan akan datang dan memberkati kita? Kalau apapun tidak kita jadikan berhala, tapi kita jadikan mesbah. Orang Kristen boleh punya karir enggak? Boleh, tapi jangan berhalakan karirmu, tapi jadikan itu mesbah. Apa bedanya berhala dengan mesbah? Berhala kita sembah. Mesbah adalah tempat di mana Tuhan diagungkan. Amin. Orang Kristen boleh punya hobi, orang Kristen boleh punya karir. Tetapi itu adalah mesbah kita. Itulah tempat di mana melalui hobi kita, melalui karir kita, melalui pekerjaan kita, melalui keseharian kita. Kristus dimuliakan, kerajaan Allah diluaskan dan nama Yesus dipermuliakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, bukan berhala, tapi mesbah. Amin. Orang Kristen boleh sibuk gak untuk karirnya? Boleh, tapi jangan berhalakan, tapi jadikan itu mesbah. Saya gak suka kalau orang dengar bilang, orang Kristen gak boleh dong sibuk. Nanti jadi kayak Marta, sibuk, Tuhan marah. Kalau engkau gak sibuk, kau tidak akan berhasil. Anak Tuhan harus bangun lebih pagi daripada orang dunia. Saya tahu lah ya kayak gitu gak mungkin diaminin lah. Saya sebagai gembala ya harus sadar lah. Kalau saya bilang anak Tuhan pasti terima mujizat, saya tahu gak usah disuruh juga amin. Tapi kalau saya bilang orang Kristen harus bangun lebih pagi daripada yang lain semua.
Anak Tuhan harus bangun Pak lebih pagi daripada yang lain. Orang Belanda aja bisa ngomong Morgenstund heeft goud in de mond. Yang artinya sekali merdeka tetap merdeka. Hidup NKRI. Morgenstund heeft goud in de mond. Itu artinya bangun pagi menempatkan emas di dalam mulut seseorang. Karena Alkitab bilang kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi tak berkesudahan rahmatnya. Amin. Anak Tuhan harus rajin. Amin. Anak Tuhan harus rajin. Tetapi jangan berhalakan uang, jangan berhalakan prestasi, jangan berhalakan karir. Tapi itu semua mesbah yang di dalamnya kita jadi saksi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Karena yang saya percaya anak Tuhan dimanapun ditempatkan Tuhan pasti berhasil. Sama-sama bilang saya pasti berhasil. Bilang sama sebelah saudara kalau lu gak males. Kalau orang masuk kantor jam 7 saudara harus ada di kantor setengah 7. Kalau orang masuk kantor jam 8 saudara harus ada di kantor jam 7 pagi. Mengharapkan jemaat bilang amin jauh. Orang masuk kantor jam 8, saudara harus ada di kantor jam 7 pagi. Orang buka toko jam 8, jam 7 sudah udah buka toko. Sampai toko sudah paling ramai daripada yang lain. Karena yang lain belum ada, sudah udah buka duluan. Harus gitu dong. Tetapi itu tidak kita berhalakan karena kita mengerti panggilan kita itu adalah mesbah. Amin. Kalau ibu-ibu lain bangun jam 6 pagi, sudah bangun jam 5 pagi. Kalau kebaktian mulai jam 13.30 sudah masuk gereja jam 4.30. Pas doa berkat. Orang kebaktian jam setengah 2. Jam 2.15. Malaikat aja enak lihat lu. Masa ketawa sadar. Taruh tangan kanan sudah di dada sama-sama bilang sama saya harus rajin. Pendeta siapapun tumpang tangan buat saudara dari mulai Benny Hinn sampai Benny Nainggolan. Bukan cuma tumpang tangan sampai tumpang kaki saudara. Kalau engkau gak rajin Tuhan gak bisa buat apa-apa. Sama-sama bilang sama saya mesbah. Amin. Tuhan bilang jangan membuat bagimu berhala. Tetapi bangunlah apa? Mesbah. Kalau Tuhan bilang jangan artinya jangan. Belum loading. Saya masih terkejut. Ini VR atau langsung ya? Kelamaan kebaktian VR jadi begini dampaknya ini. Kalau Tuhan bilang jangan artinya kadangkala kita menderita, kadangkala kita sengsara. Kenapa? Karena Tuhan bilang jangan, kita mau langgar. Ya, tapi kan kita masih hidup di dunia, tapi kan saya menghadapi ini, tapi kan situasinya. Hello. When God says don't, it means don't. Kalau Tuhan bilang jangan, ya tapi kan lihat situasinya juga pendeta, tapi kan kita manusia biasa, namanya kita manusia pendeta. Najis. Alkitab bilang apa? Janganlah apa? Coba lihat tadi. Jangan kamu membuat di sampingku Allah perak juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Jangan mentuhankan yang bukan Tuhan. Nah yang menarik di ayat yang ke-24, hello perhatikan baik. Kau buatlah bagiku mesbah. Jangan memberhalakan yang bukan Tuhan tetapi buatlah mesbah.
Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkan di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu. Kambing dombamu dan lembu sapimu pada setiap tempat yang telah kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan apa? Datang kepadamu dan memberkati engkau. Berarti plan of God untuk datang dekat dengan kita dan kemudian apa? Memberkati. Tapi kita tidak boleh membangun berhala, kita harus membangun Orang Kristen boleh punya hobi, tapi hobi tidak boleh jadi berhala. Hobi harus jadi mezbah. Apa bedanya berhala sama mezbah? Berhala sesuatu yang kita sembah. Tapi mezbah adalah satu tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pekerjaanmu harus jadi mezbahmu. Artinya lewat pekerjaan kita nama Tuhan harus dipermuliakan. Amin. Kita boleh punya hobi, tapi hobi kita jangan kita sembah jadi berhala. Tapi lewat hobi kita nama Tuhan harus dipermuliakan. Kita harus dapat menjadi saksi Tuhan. Karir kita semua harus punya karir. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karir tidak boleh jadi berhala kita. Tapi karir harus menjadi mezbah di mana nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Iha. Sama-sama bilang sama saya, bukan berhala tapi mezbah. Amin. Kalau setiap kita menyadari tempat di mana kita bekerja ini adalah mezbah untuk memuliakan nama Tuhan, maka hidup kita akan luar biasa. Makanya selalu saya bilang, anak Tuhan jangan ada yang malas. Anak Tuhan harus bangun lebih pagi daripada orang dunia. Saya udah tahu kalau yang begini mah gak mungkin diaminin, saya udah ngerti. Saya kan jadi gembala udah 12 tahun, tiap minggu saya khotbah, mau live, mau VR, saya udah tahu kelakuan saudara. Kalau saya bilang setiap kita pasti diberkati semua, amin. Tapi kalau saya bilang setiap kita harus bangun lebih pagi, semua loadingnya lambat. Setiap kita harus bangun lebih pagi daripada orang dunia. Pepatah bahasa Belanda ada yang bilang gini, morgenstund heeft hout in de mond. Yang artinya sekali merdeka tetap merdeka. Hidup NKRI. Hidup Pancasila. Morgenstund heeft hout in de mond. Bangun lebih pagi atau bangun pagi memasukkan emas ke dalam mulut. Dan itu yang Alkitab bilang. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Amin. Kalau orang lain buka toko jam 9, sudah buka toko jam 8. Maka toko sudah lebih ramai daripada toko orang lain. Kalau kantor mulai jam 8, sudah masuk jam 7. Sehingga prestasi saudara lebih dihargai daripada orang lain. Kalau gereja mulai jam 4, datang jam 5. Banyak orang kan gitu kan, kebaktian jam 4, jam 5 dia pada. Lucu ya, Glow kebaktian gak ada persembahannya, udah lewat. Memang itu yang lo cari kan? Ngaco. Ketawa lagi bukan sadar. Orang Kristen tuh gak boleh males. Aminnya juga gak tulus. Orang Kristen gak boleh males. Karena apapun yang kita kerjakan itu mezbah yang di dalamnya harus menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah katakan mezbah. Jelas? Bu, ngerawat anak itu harus. Oma dan opa merawat cucu itu baik. Tapi jangan jadikan itu berhala baru. Tetapi itu adalah mezbah sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Ngurus hobi, ngurus kesenangan, apapun boleh. Tapi ingat itu mezbah. Bukan berhala. Amin. Kita lihat selanjutnya. Allah kita di sorga. Woo! My God is in heaven. Artinya apa? Above everything. Dunia boleh gak jelas. Orang operasi plastik saja ngaku dipukulin.
Yang saya bingung, orang kan habis operasi plastik mestinya berubah. Kalau cuman begitu doang. Aduh, dokter kurang mantap. Dunia makin gak jelas, saudara. Tapi pertanyaan kita, haruskah kita gentar, haruskah kita takut? No way. My God is in heaven. Artinya apa? Dia ada di atas segala-galanya. Dia tidak bisa tertandingi dan tidak bisa tertaklukkan oleh siapapun. Yang setuju katakan amin. Bilang sama sebelah saudara, Allah saya di sorga. Bilang sama sebelah saudara, mau apa lo? Ya. Allah saya di sorga, dan ayat ini bilang apa? Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Yang Tuhan mau pasti jadi. Yang Tuhan tidak kehendaki tidak bakal jadi. Secara logika orang kalau sudah duduk di pesawat ini pasti nyampe. Menuju Lombok. Bahasa Inggrisnya Chili. Orang kalau sudah naik pesawat itu artinya apa? Pasti sampai. Tapi saya mau bilang dalam hidup ini Allah kita ada di sorga. Apapun yang Tuhan mau, orang boleh mereka-rekakan yang jahat. Orang boleh coba menjatuhkan saudara. Tapi kalau Tuhan mau mengangkat dan memberkati saudara, engkau pasti diangkat dan diberkati. Kalau itu gak usah disuruh, pasti amin semua. Tahu kok kayak batuk. Manusia boleh upaya apapun, Tuhan jakokehe. Selesai, saudara. Makanya Alkitab bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan mau pasti jadi. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan tidak mau tidak bisa terjadi. Makanya hidup Kristen hidup yang santai, bro. Woles, bro, woles. Iya kan? Orang siapkan rancangan-rancangan yang jahat buat saudara. Saudara gak usah dendam. Saudara gak usah sakit hati. Saudara gak usah stres. My God is in heaven. Amen. He knows everything. Dia tahu segala sesuatu dan dia mampu kendalikan segala sesuatu. Lihat selanjutnya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Bicara tentang perak dan emas artinya apa? Look good. Iya dong. Kalau buatan emas, buatan perak, in front of our eyes look good. But it's man-made. Itu buatan manusia. Betul Allah saya tidak terlihat tapi dia di sorga. Mana yang lebih indah? Man-made or made in heaven? Amin. Tapi kadangkala mata kita menipu. Karena terbuat dari emas dan perak. Dan ayat ini bilang apa? Punya mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Punya mata tapi tidak dapat melihat. Ayat yang ke-6. Punya telinga tapi tidak dapat mendengar. Punya hidung tapi tidak dapat mencium. Punya tangan tapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang apa? Percaya kepadanya. Nah persoalannya kita senang lihat apa yang ada buktinya. Buatan manusia matanya terlihat tapi tidak bisa melihat. Allah saya matanya tidak terlihat tapi selalu memperhatikan kita. Allah saya tangannya tidak terlihat tapi dia memegang kuat kita dan menjamin kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi kadang-kala susah buat kita karena kita nggak lihat. Makanya banyak orang pulang gereja suka bilang gini, waduh hari ini betul-betul saya percaya Tuhan hadir. Bulu kuduk gue merinding ya. Artinya kalau bulu kuduk gak merinding, Tuhan gak hadir.
Sehingga dia pulang gereja, dia bilang, waduh hari ini luar biasa, bulu kuduk gue merinding. Belakang bilang bukan bulu kuduk merinding karena Tuhan hadir, gue tiup dari belakang. Ada banyak orang yang bilang, kayaknya saya nggak dijamah Tuhan hari ini, karena buktinya mujizat tidak terjadi. Alkitab bilang hidup yang kita jalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Sama-sama bilang sama saya, orang benar akan hidup oleh iman. Walaupun mata Tuhan tidak saya lihat, walaupun tangannya tidak saya lihat, tapi saya tahu dia bekerja, bertindak dan menyediakan yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita lihat selanjutnya, klik. Keluaran 20 ayat 45, jangan apa? Membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tadi kita sudah belajar kalau Tuhan bilang jangan, artinya apa? Jangan, don't even try. Jangan coba memaksakan kehendak, jangan coba bargaining with God. Saya sih tahu Tuhan jangan, tapi kan ya situasinya, tapi kan keadaannya, tetapi kan ya kondisinya. When God said don't, it means don't. Kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Jangan sujud menyembah kepala itu, beribadah kepala sebab aku Tuhan Allahmu. Now we know why. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Sebagian ibu-ibu berkata, puji Tuhan seperti saya dong cemburuan Tuhan itu. Ada suami-suami yang mungkin berkata, ya Allah capek deh. Di rumah bini gue cemburuan, di gereja Tuhan gue cemburuan. Ayat ini bilang sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya, pada keturunan ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Dari segenap karakter Allah yang paling sulit dimengerti adalah cemburu. Karena sebagian kita akan berpikir bagaimana Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa punya karakter yang negatif. Saya catat di sini begini. Klik. Tuhan kita adalah Allah yang cemburuan. Lalu kalau kita kritis, kita akan ada dalam pertanyaan, apakah itu berarti ada sesuatu yang negatif di dalam diri Allah yang maha positif? Klik. Jawaban saya tegas, cemburu Allah berbeda dengan cemburu manusia. Amin. Cemburu manusia jelas negatif. Tapi sebagian berkata, ya tapi kan cemburu tanda cinta. No, cemburu bukan tanda cinta, cemburu tanda engkau paranoid. Ya pendeta, tapi kan cemburu bumbu cinta. No, cemburu bukan bumbu cinta, cemburu racun cinta. Love built by trust. Cinta dibangun dari rasa percaya. Kalau engkau mencintai, engkau harus mempercayai. Kalau engkau mencemburui, berarti engkau menciderai. Kalau engkau mencemburui, berarti engkau memenjara orang yang engkau cintai. Makanya selalu saya bilang begini, kalau engkau masih suka cemburu, jangan pacaran dulu, piara ikan koi saja. Dan izinkan saya menasihati buat setiap orang-orang muda yang ada dalam ibadah yang berbahagia ini. Jangan pernah jatuh cinta sama orang yang cemburuan. Secantik apapun orang itu kalau dia cemburuan, selamat menderita. Lebih parah lagi udah jelek cemburuan lagi. Dosa apa dalam hidup lu sampai kutuk menimpa lu kayak begitu. Kucing aja lihat dia meong. Bu, seganteng apapun calonmu itu bu, kalau dia cemburuan, selamat menderita bu. Ke laut aja lu bu. Orang cemburuan tidak pantas dicintai. Karena orang cemburuan penuh dengan penghakiman dan menuduh serta memenjara orang yang dia cintai. Ada bapak-bapak lihat saya gini. Saya belum terlalu yakin dia itu sebetulnya korban atau pelaku. Jemaat di Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center jangan jadi orang cemburuan. Lalu kalau
saudara tanya, apa bedanya cemburu manusia dengan cemburu Tuhan? Izinkan saya menjelaskan. Cemburu manusia mengandung unsur negatif. Satu, karena merasa tersaingi. Pertanyaan saya, apakah Tuhan cemburu karena merasa tersaingi? No. Karena istilahnya boleh sama tapi keberadaannya berbeda. Manusia cemburu adalah orang yang jiwanya sakit dan terluka. Sehingga orang cemburu selalu merasa tersaingi. Ketika suaminya mungkin melihat seseorang lebih cantik. Kenapa sih lu lihat dia terus, gue colok lu mata lu. Sampai suaminya bilang, "Ma, bukannya aku ngeliatin cewek itu. Tapi yang aku liatin cewek itu kok persis kayak temen gue waktu SMA tapi laki." Dan gak lama kemudian dia panggil, "Mansur." Tiba-tiba cewek itu bilang, "Lu gila, nama gue udah bukan Mansur lagi, Maria." Zaman sekarang namanya operasi plastik. Laki bisa berubah. Jadi kalau operasi plastik gak berubah, itu dokternya aja kurang itu. Zaman sekarang teknologi udah maju aja. Jadi sebetulnya orang cemburuan adalah orang yang insecure dengan dirinya sendiri. Orang-orang cemburuan buat saya adalah orang-orang yang sakit jiwa. Persoalan dia bukan engkau, tapi persoalannya adalah dirinya sendiri. Persoalan orang-orang cemburuan bukan pasangannya, bukan istrinya, bukan suaminya. Persoalan orang cemburuan adalah persoalan dengan apa? Dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sakit jiwa, dia selalu merasa tersaingi. Yang kedua, cemburu manusia mengandung unsur negatif karena dikuasai berbagai asumsi. Itu yang saya sebut sutradara cerita gila, saudara. Selalu, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini, ya, tapi kan nanti gimana. Ada aja. Skenario gila dalam hidupnya. Hidup bukan asumsi. Hidup soal rencana Tuhan. Yang ketiga, cemburu manusia karena ada perasaan minder. Ya tapi kan saya juga begini, selalu dalam perasaan minder. Selalu saya bilang, rendah hati itu rendah diri harus kita buang. Hidup Kristen bukan minder, hidup Kristen percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Selanjutnya saya pelajari, cemburu manusia memang mengandung unsur negatif. Karena apa? Jiwa arogan dan penuh kesombongan. Nah, kalau saya bandingkan, apakah Tuhan merasa tersaingi? No way. Lalu yang kedua, masih kembali yang tadi. Apakah Tuhan dikuasai berbagai asumsi? No way. Apakah Tuhan memiliki perasaan minder? Nggak mungkin. Apakah Tuhan dikuasai dengan kearoganan dan kesombongan? Nggak mungkin. Sehingga kesimpulan kita bahwa kecemburuan manusia berbeda dengan kecemburuan Tuhan. Nah, saya coba simpulkan kemudian. Apa alasan kecemburuan Tuhan? Yang pertama saya pelajari. Dia cemburu karena dia memahami kelemahan kita tidak setia karena kita mudah terbujuk. Sama-sama bilang sama saya, mudah terbujuk. Kita mudah terbujuk dengan sesuatu yang kelihatannya masuk akal. Kita mudah terbujuk dengan sesuatu yang kelihatannya terbukti. Sesuatu yang sifatnya fakta. Tapi faktanya saya udah berdoa, saya gak lihat mujizat. Faktanya saya udah berdoa, Tuhan gak tolong. Faktanya saya udah berserah, Tuhan gak bela. Faktanya saya sudah andalkan Tuhan, tapi Tuhan gak membuat mujizat dalam hidup saya. Hari ini saya mau bilang, meskipun faktanya berkata demikian, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita mudah sekali terbujuk.
Dia Tuhan yang cemburu dan mengingatkan kita untuk tetap setia dan bertahan. Amin. Yang kedua saya pelajari. Kenapa Allah saya Allah yang cemburu? Dia cemburu karena dia hanya mau kita mendapat yang terbaik. Adapun yang terbaik hanya di dalam dia. Sama-sama bilang sama saya. Yang terbaik datangnya dari Tuhan. Dan yang terbaik tidak selamanya bisa saya mengerti. Kadang-kala kita penuh dengan pertanyaan, kalau Tuhan menyediakan yang terbaik, kenapa saya disakiti? Kalau Tuhan menyediakan yang terbaik, kenapa saya dilukai? Kalau Tuhan menyediakan yang terbaik, kenapa saya difitnah? Kalau Tuhan menyediakan yang terbaik, kenapa saya dikhianati? Kalau Tuhan menyediakan yang terbaik, kenapa saya gagal? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesuatu yang tidak kita mengerti, kita harus diam dan belajar. Sama-sama bilang sama saya, sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya harus diam dan belajar. Kalau nggak mengerti, jangan ngotot. Makin kita ngotot, makin kita nggak ngerti. Guru matematika lagi menjelaskan rumus. Ini cara rumusnya begini-begini. Wah, saya nggak ngerti, Bapak salah. Kalau saya nggak mengerti, saya nggak boleh nyalahin siapapun. Saya cuma bisa bilang salah untuk sesuatu yang saya mengerti. Betul? Ibu kota Indonesia adalah Kuala Lumpur. Kapan saudara bisa bilang salah? Kalau saudara mengerti. Kalau saudara masih belum mengerti, belajar diam, belajar berserah, belajar terima aturan Tuhan, maka kemudian kita akan mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terbaik tidak selamanya bisa saya mengerti. Dan yang terbaik tidak selamanya bisa menyenangkan dan memuaskan. Kadangkala yang terbaik tidak menyenangkan. Dan kadangkala yang menyenangkan, menguntungkan dan memuaskan kita, kadangkala justru itu bukan yang terbaik. Ngerti maksud saya? Yang terbaik buat Daud adalah dia harus berperang melawan Goliat. Tapi justru setelah itu dia diangkat sebagai raja. Yang terbaik buat Ayub waktu itu adalah dia harus kehilangan segala-galanya. Tapi kemudian Tuhan berkati dia dan mengangkat dia 2 kali lipat. Yang terbaik buat Yusuf waktu itu adalah dia difitnah sebagai pemerkosa, dibuang ke dalam penjara. Tapi dari situ diangkat jadi Perdana Menteri. Yang terbaik buat Daniel, dia dibuang ke gua singa. Tapi kemudian menjadi orang yang sangat dihargai di bangsanya. Yang terbaik buat Sadrak Mesak Abednego, dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi kemudian diangkat Tuhan menjadi orang terpandang. Yang terbaik buat setiap kita kadang-kala berbeda-beda. Tetapi selama kita menempatkan Yesus sebagai yang paling utama, dia arahkan kita pada yang terbaik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, kenapa Tuhan cemburu? Dia cemburu karena dia memahami kelemahan kita. Dia cemburu karena dia hanya mau kita mendapat yang terbaik. Yang ketiga, dia cemburu karena dia tidak mau kita tertipu dengan segala penyamaran iblis. Sama-sama bilang sama saya, iblis menipu. Makanya Alkitab bilang iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan bagaimana caranya dia menipu? Dia menciptakan jebakan. Dan bagaimana dia menjebak kita? Dia mulai membuat kita ingin coba-coba. Kenapa orang jadi lesbian misalnya? Kenapa orang jadi homoseks? Kenapa orang pacaran sama suami orang? Kenapa orang akhirnya selingkuh? Kenapa orang akhirnya coba seks yang menyimpang? Kenapa orang akhirnya hidup dengan narkoba? Kenapa orang akhirnya kompromi dengan dosa? Jangan bilang sama saya, oh itu cita-cita pendeta. Memang cita-cita saya jadi peselingkuh pendeta. Cita-cita saya pacaran sama laki orang dan puji Tuhan, Tuhan sudah dengar doa saya. Itu kerasukan setan namanya saudara-saudara. Pada dasarnya nggak ada orang ingin aneh dalam hidup ini. Tapi bagaimana cara iblis menjebak? Dia mulai buat kita coba. Saya sih tahu pendeta, perempuan harusnya jatuh cinta sama laki-laki.
Tapi nggak tahu kenapa dari kecil saya tuh kok seneng lihat wanita gitu. Saya mau coba-coba aja tuh cinta sama wanita. Mulanya dia rasa aneh. Saya kan wanita, saya harus jatuh cinta sama pria. Saya kan pria. Masa saya jatuh cinta sama laki-laki, anjing laki aja tidak pernah tertarik sama anjing laki. Kalau anjing laki tomplok-tomplokan sama anjing laki, maka anjingnya akan bilang, jangan kayak manusia ngana, jangan kayak manusia ngana. Anjing laki aja geli kalau ditomplok sama anjing laki. Tetapi iblis mulai menipu kita dengan apa? Coba-coba. Saya sih tahu pendeta selingkuh tuh nggak boleh gitu pendeta. Tapi enggak kok nggak selingkuh pendeta. Cuman gimana ya pendeta? Cuman curhat-curhat aja. Akan mulainya coba. Setelah coba-coba akhirnya iblis mulai mengarahkan menjadi asik. Kalau ngomong sama suami saya pendeta, saya dibego-begoin pendeta. Pak ini gimana sih? Bego lu, tolol lu. Tapi kalau sama pria yang ini gitu pendeta, kayaknya saya dihargain gitu. Saya kalau ngomong dia bilang, ya gini dong harusnya. Aduh saya tuh ngerasa gimana gitu. Najis. Saya kalau sama istri saya pendeta ribut mulu pendeta. Saya baru ngomong sesuatu, lu memang gak bisa sih. Masa cuma gitu aja lu sebagai laki-laki gimana sih. Duh saya dihina gitu pendeta. Tapi kalau sama wanita itu pendeta, dia tuh bisa menghargai saya gitu. Saya sih tahu sih gak boleh gitu pendeta. Tapi gimana ya pendeta ya. Setiap kali saya ngomong dia cuman, oh iya. Terus. Makanya Bu kalau suami ngomong gitu, oh iya terus. Saya sebetulnya tahu sih pendeta, saya kan gak boleh gitu pacaran sama suami orang gitu pendeta. Tapi saya kalau pacaran sama orang seumur saya itu kayak terlalu kekanak-kanakan gitu. Kita ribut tentang hal yang gak penting gitu. Tapi kalau dia tuh kan gini pendeta, dia tuh udah dewasa gitu pendeta. Dia tuh bisa mengarahkan saya gitu. Jadi kayak saya tuh jadi iblis kalau mendatangkan jebakan mulainya apa? Coba-coba. Setelah coba-coba membuat jadi apa? Asik. Saya tuh kalau lagi diam gitu pendeta. Terus telepon bunyi, saya lihat dari dia gitu kayak asik gitu. Ngapain? Oh ya? Pas teman lihat suami gue, aduh deg-degan saya pendeta. Makanya kalau dia yang telepon, gimana kok ini? Iya, ya udah lagi sibuk. Ya udah, ya. Setelah coba-coba, mulai asik. Lama-lama mulai ngangenin. Makanya udah sampai taraf situ tuh, handphone di mana-mana dibawa-bawa tuh. Buka mata langsung lihat, ada handphone dari dia nggak? Jam 2 pagi kebangun, message dia. Udah mamam? Enek gua bacanya. Orang selingkuh udah 54 tahun umurnya udah mamam bubul tutu. Kampungan. Itu sebabnya Tuhan cemburuan. Kenapa? Karena strategi iblis itu begitu rapi. Kita nggak sadar bahwa kita tertipu. Kita mulai apa? Coba. Habis coba-coba apa? Mulai menikmati jadi asik. Lama-lama apa? Ngangenin. Nah kita tidak salah, kita udah masuk dalam
jebakannya gitu. Makanya dulu ada lagunya itu kan. Aku mau tidur, ingat kamu aku mau makan, ingat kamu aku di gereja, muka kamu. Bayangin gak tuh? Pantesan saya khotbah dia mesem-mesem. Dia bayangin selingkuhannya. Gila bener. Selanjutnya saya pelajari, klik. Kenapa Tuhan cemburu? Dia cemburu karena hanya Dia yang paling mengerti dan memahami kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Yesus mengerti saya lebih daripada saya mengerti diri saya sendiri. Amin. Makanya di atas kayu salib Yesus bilang apa? Bapa ampunilah mereka sebab apa? Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terbaik buat diri kita. Kita paksakan sesuatu, pokoknya harus. Tuhan hanya mengabulkan doa kita yang terbaik untuk kita. Jadi kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, kalau sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, kita nggak usah merasa gagal. Mungkin saudara dalam ibadah hari ini dan merasa down gitu. Kok Tuhan gak buat mujizat, kok Tuhan izinkan kegagalan, kok saya diizinkan menghadapi peristiwa yang menyakitkan ini. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara bahwa Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena itu selalu saya bilang, kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta, bukan berarti Tuhan itu jahat. Kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta karena Dia menyediakan yang lebih baik buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya selalu saya bilang hidup Kristen adalah hidup yang bersemangat. Hidup Kristen adalah hidup yang bergairah. Hidup Kristen adalah hidup yang berpikir positif. Karena kita tahu Dia Tuhan yang tahu yang terbaik buat saya. Amin. Selanjutnya saya pelajari kenapa Dia cemburu. Dia cemburu karena Dia tidak peduli dengan kita. Manusia ada namanya batas, sama-sama bilang sama saya batas. Kalau istri sudah sampai pada batas kesabarannya, istri bilang udahlah terserahlah suami saya mau apa terserahlah. Suami saya mau pulang kayak mau gak pulang kayak, sampai ada banyak suami bilang, wah bini gue mah baik banget, ngerti banget, gue gak pulang 3 hari, wah dia gak apa-apa. Itu bukan karena sabar, karena udah enek. Ada banyak suami juga udah begitu, istri saya mau ngapain aja terserahlah pendeta, habis saya ngomong apapun ribut. Daripada ribut tuh biarin aja dia mau apa kek. Artinya udah ada pada batas. Ada orang tua yang juga begitu, udah pendeta saya sih udah gak tahu lah mau ngomong apa, pokoknya saya cuma doain aja anak saya pendeta. Kalau saya ngomong pendeta jadi berantem di rumah. Tapi itu hebatnya Tuhan saya tak terbatas. Kemanapun kita lari dia kejar kita. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang kukasih ya kuhajar dan kutegur. Jangan melarikan diri dari Tuhan. Dia tidak bisa tidak. Dia arahkan kita, dia bimbing kita, dia bawa kita pada kehendak yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan begini, klik. Karena kecemburuan Tuhan, maka Tuhan melarang kita mentuhankan yang bukan Tuhan. Kecemburuan manusia karena keterbatasannya. Tapi kecemburuan Tuhan karena kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, kecemburuan manusia karena keterbatasannya. Tapi kecemburuan Tuhan karena kemuliaannya. Jadi Tuhan cemburu demi kebaikan kita. Tuhan cemburu demi hal yang membangun kita. Tuhan cemburu dengan apa yang membuat hidup kita lebih dahsyat dan sempurna. Karena itu kesimpulan terakhir saya. Apa dampak negatifnya? Apa kerugiannya? Dengan lain kata, kalau saya mentuhankan yang bukan Tuhan yang rugi, tapi saya yang rugi. Nah, ini belum loading nih. Kalau saya mentuhankan yang bukan Tuhan yang rugi, tapi saya yang rugi. Nah, ini udah mulai loading 30% nih. Kalau saya mentuhankan yang bukan Tuhan yang rugi, tapi saya yang rugi. Jelas? Kalau saya meninggalkan pelayanan, saya yang rugi. Kalau saya menjauh dari Tuhan, saya yang rugi.
Kalau saya kompromi dengan dosa, saya yang rugi. Jangan bilang sama saya, habis pendeta orang-orang pelayanan juga kadang-kadang kelakuannya munafik. Tapi makin saya tinggalkan pelayanan, saya yang rugi. Saya catat di sini beberapa hal. Apa kerugiannya, apa dampak negatifnya? Kita tertipu. Sehingga kita kehilangan kuasa Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada kuasa. Hidup Kristen punya 3 berkat. Maksud saya hidup Kristen punya 3 janji yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Sama-sama bilang sama saya hidup dalam mujizat. Sama-sama bilang sama saya berjalan dalam kuasa. 3 janji besar buat orang percaya yang sudah diselamatkan. Yang pertama, hidup kita diberkati. Yang kedua, hidup kita berjalan dalam mujizat. Dan yang ketiga, hidup kita berjalan dalam kuasa. Saya nggak habis pikir kalau hari-hari ini berkat dan mujizat menjadi topik yang ditertawakan oleh banyak gereja dan banyak hamba Tuhan. Apa itu gereja-gereja cuma memberitakan berkat dan mujizat, berkat dan mujizat. Kita harus memberitakan salib. Tapi izinkan saya mengingatkan di belakang salib ada berkat dan mujizat. Itu berikan tepuk tangan ya mereka. Saya tidak menyangkal hidup Kristen harus pikul salib. Saya tidak menyangkal bahwa hidup Kristen salib tidak perlu ditenteng tapi dipikul. Kau pikir tas kresek kah ditenteng? Kalau salib ditenteng saya beri nama hidup ini mudah tapi salib dipikul. Artinya hidup penuh tantangan tapi di tengah tantangan kita tidak mengeluh. Kita di tengah tantangan tetap bersemangat. Kenapa? Karena ada berkat dan ada mujizat. Alkitab saya bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang beroleh selamatnya. Amin. Jadi janji buat setiap orang percaya yang sudah diselamatkan. Yang pertama ada apa? Ada berkat. Yang kedua ada apa? Ada mujizat. Dan yang ketiga kita berjalan dalam kuasa. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Alkitab bilang seberapa banyak yang menerimanya diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Taruh tangan kanan surah di dada, sama-sama bilang di dalam diri saya ada kuasa. Jangan biarkan setan acak-acak hidup saudara. Ini saatnya kita bilang di dalam nama Yesus, setan kau tidak punya kuasa. Karena Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari daripada mau. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya yang saya pelajari, apa kerugiannya, apa dampak negatifnya? Kita akan masuk dalam jebakan iblis yang menuntun kita pada kerusakan dan kehancuran. Ketika iblis mulai menyerang, iblis mulai mendatangkan 3 hal sederhana. Yang pertama bernama kekacauan. Sama-sama bilang sama saya kekacauan. Yang kedua sama-sama bilang sama saya kerusakan. Dan yang ketiga sama-sama bilang sama saya kehancuran. Kalau saya tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan segalanya, saya mulai mentuhankan yang bukan Tuhan. Maka iblis mulai datang dan dia mulai mendatangkan kekacauan. Kalau jiwa saya mulai kacau, kalau pikiran saya mulai kacau, kalau keadaan ekonomi saya mulai kacau, kalau rumah tangga saya mulai kacau, kalau pelayanan saya mulai kacau, kalau ketenangan hidup saya mulai dikacaukan, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan itu ciri awal dari iblis mulai menyerang. Dan kalau saya tidak bertindak, kalau saya tidak melawan, kalau saya tidak menghentikan kegerakan setan, maka setelah kekacauan dia akan menuntun saya pada apa? Kerusakan. Dan kalau di tengah kerusakan saya nggak bangkit, saya nggak berbuat sesuatu, maka dia akan membawa saya pada kehancuran. Karena iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Makanya Alkitab bilang dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap kuat dan bertindak. Orang yang tetap mentuhankan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat akan percaya bahwa di dalam Kristus kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga. Apa kerugiannya, apa dampak negatifnya? Kita akan jauh dari kasih Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Sama-sama bilang sama saya ketenangan. Sama-sama bilang damai sejahtera. Orang percaya punya 2 benteng yang kuat. Benteng pertama bernama ketenangan, benteng kedua bernama apa? Damai sejahtera. Anak Tuhan bisa difitnah enggak? Anak Tuhan bisa dikhianati enggak? Anak Tuhan bisa dicurangin enggak? Anak Tuhan bisa dijahatin enggak?
Anak Tuhan bisa digoyahkan nggak? Bisa. Lalu mungkin sudah bertanya, kalau gitu apa bedanya anak Tuhan dengan orang dunia? Bedanya kita tetap tenang dan punya damai sejahtera. Kenapa kita tenang dan damai sejahtera? Karena Tuhan bisa merubah kutuk menjadi berkat. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya, kita yakin dia berkuasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. What is the first symptom? Apa tanda awal bahwa saya mulai mentuhankan yang bukan Tuhan? Apa tanda awal saya mulai memberhalakan hal-hal daging dan dunia dalam hidup ini? Ketika saya mulai kehilangan ketenangan dan damai sejahtera. Ketika saya menghadapi masalah, saya mulai panik. Berarti saya tidak menempatkan Tuhan sebagai raja satu-satunya dalam hidup saya. Karena kalau saya menempatkan Tuhan sebagai raja yang berkuasa dalam hidup saya tidak gentar. Karena saya tahu Tuhan saya mengerti bagaimana harus bertindak. Dia di sorga. Dia melakukan apa saja yang dikehendakinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa dampak negatifnya? Kalau saya mentuhankan yang bukan Tuhan, kita akan tersesat. Dan menuju pada kebinasaan di neraka. Ini salah satu concern yang saya sangat khawatir. Gereja hari-hari ini sudah tidak membahas lagi tentang neraka. Banyak hamba Tuhan lebih senang tertarik menyerang gereja lain, mengkritik hamba Tuhan lain, menyerang ajaran hamba-hamba Tuhan lain, dan tidak mengingatkan tentang bahayanya neraka. Semua sedang berkompetisi untuk merebut perhatian orang dan membuat orang merasa, wah dia hamba Tuhan yang hebat. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, hell are real. Neraka itu nyata. Saya khawatir banyak orang hari-hari ini seperti gak takut neraka. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, tapi kita kan anak Tuhan, ada anugerah. Amin. Waktu kita hari ini menerima tubuh dan darah Kristus, kita tahu ada anugerah yang luar biasa tersedia buat kita. Tapi jangan salah, orang yang mempermainkan anugerah akan dilemparkan ke neraka. Makanya Alkitab bilang pada hari terakhir akan datang banyak orang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu, tapi Yesus bilang aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak kenal kamu, enyahlah engkau. Pertanyaan saya, enyah kemana? Ke neraka. Berarti izinkan saya bertanya pertanyaan yang mungkin quote unquote bisa mengusik ketentraman saudara. Ada nggak orang Kristen yang sudah bertobat masuk neraka? Ada. Siapa mereka? Orang yang menganggap rendah. Orang yang mempermainkan anugerah. Orang yang mentuhankan yang bukan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Kalau saya hanya boleh minta satu permintaan dari Tuhan. Maka permintaan saya yang satu-satunya itu kepada Tuhan. Adalah Tuhan. Sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Izinkanlah saya meminta yang hanya satu-satunya permintaan ini. Supaya tidak ada satupun jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Untuk ada di neraka. Hell are not a jokes. Neraka bukan sesuatu yang bisa kita tertawakan. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Minimal kita masih punya rasa takut ke neraka. Ada banyak orang cara pacarannya, ada banyak orang cara dia bisnis, ada banyak orang cara kehidupannya sehari-hari seperti gak takut neraka. Dia terlalu yakin, saya yakin saya masuk surga, amin. Alkitab saya bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kiri kanan hidupmu akan diberkati. Artinya apa? Selama saya menyadari saya punya Tuhan yang hebat. Berikan saya takut akan Tuhan. Supaya saya hidup tetap dalam kebenaran Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus ku angkat padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segala-galanya.
segala-galanya di hidupku. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Hari ini kita ada di rumah Tuhan. Sebelum kita terima tubuh dan darah Kristus, hari ini kita diingatkan kembali. Jangan mentuhankan yang bukan Tuhan. Jangan memberhalakan kesenangan dunia dengan hal-hal daging ini. Karena jika Tuhan bilang jangan, artinya jangan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Engkau bisa saja disakiti, bisa saja dilukai, bisa saja gagal, tapi Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Gak usah berontak, gak usah kecewa. Hal-hal yang kita belum mengerti, kita diam dan belajar. Biarkan Tuhan menuntun kita pada seluruh kehendaknya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan ketenangan dan damai sejahtera. Kita dikuasai dengan emosi, iri hati, kecemburuan, benci, dan bahkan semangat bersaing kepada siapapun. Bertobatlah. Jangan sampai kita jadi orang yang seperti orang dunia, gak takut neraka. Kita menganggap sepi anugerah Tuhan dan bahkan kita mempermainkan anugerah Tuhan. Lalu hari ini kita berkata, enggak Tuhan. Saya mau hidup hanya dalam jalan-jalanmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan hari ini kita menyadari bahwa ketika kita menjadikan Tuhan sebagai Raja Juru Selamat satu-satunya, maka Dia tuntun kita dalam hidup dengan kuasa. Dia bawa kita dalam perjalanan hidup yang penuh mujizat dan melangkah dengan berkat-berkat Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Sebelum kami terima tubuh dan darah Kristus, kami hari ini diingatkan bahwa kami tidak boleh mentuhankan yang bukan Tuhan. Kami tidak boleh memberhalakan hal-hal dunia dan daging ini. Tetapi kami dipanggil Tuhan untuk membangun mesbah. Sehingga dimanapun kami berada, kami memuliakan Kristus. Kami menjadi berkat, kami menjadi saksi, kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Minimal kami masih punya takut masuk neraka. Minimal kami masih punya keyakinan bahwa Yesus satu-satunya sumber kekuatanku. Aku harus hidup dalam jalan-jalan-Mu saja ya Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Bimbing kami masuk dalam kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Bimbing kami dalam anugerah-Mu. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bawa kami dalam kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba doa firman Tuhan terakhir. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa. Secara khusus hari ini kami melaunching buku Sadar Setiap Hari bersama Yesus. Lalu kami doakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buku ini bukan hanya berisi lembar-lembar yang mati, tetapi di dalamnya ada kemuliaan kuasa Tuhan supaya setiap pembaca yang ada membaca dan merenungkan firman boleh hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia kami taruh dalam tangan Tuhan. Selamatkan Indonesia. Rekayasa-rekayasa busuk jahat dalam bangsa ini kami patahkan di dalam nama Yesus. Indonesia diberkati. Indonesia damai sejahtera. Indonesia maju. Indonesia diberkati dan melihat kemuliaan kuasa Tuhan. Dan lawatan Tuhan ada atas Indonesia. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman. Kami gak mau cuma jadi pendengar, tapi kami pulang jadi pelaku firman dan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga hari-hari kami boleh hidup sebagai mesbah Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara persiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sehingga sungguh kita mengerti pengorbanan yang luar biasa. Membuat kita punya komitmen jangan pernah mentuhankan yang bukan Tuhan. Dan memberhalakan hal-hal daging dan dunia ini. Sehingga kita hidup senantiasa dalam kuasa anugerah kemuliaan-Nya.